Pemirsa Bincang Sehati, virus corona yang telah menyebar ke banyak negara di dunia menyebabkan kepanikan di masyarakat, menyebabkan terhambatnya sebagian aktivitas, terutama yang melibatkan keramaian. Di saat bersamaan juga menimbulkan peningkatan permintaan, terutama untuk produk kesehatan dan pangan. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kondisi finansial Anda. Di saat pemasukan rumah tangga mungkin menurun karena pekerjaan yang terhenti, permintaan beberapa barang yang terlalu tinggi akan menyebabkan kenaikan harga. Kondisi finansial yang tidak menentu di saat seperti ini perlu kita sikapi dengan lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Belanja dengan bijak, berinvestasi dengan tepat, dan jangan lupa siapkan dana darurat. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, sejak mewabah di Tiongkok pada Desember 2019 lalu sampai sekarang, virus corona atau COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 110.000 orang dengan pasien meninggal dunia mencapai lebih dari 3.600 orang di 80 lebih negara di seluruh dunia. Selain aksi-aksi dalam mencegah serta mengobati COVID-19 ini, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh virus ini juga cukup terasa, terutama untuk level rumah tangga di negara-negara Asia termasuk juga di Indonesia. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang kelola uang saat wabah melanda. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon kami buka di 021-2903-2644 atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Mas Safir Senduk, perencana keuangan. Halo Mas Safir, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat selalu dan penuh semangat ya Mas Safir? Ya, masih sehat. Masih Insya sehat. Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Mas, kalau kemudian kita berbicara mengenai pengaruh dari wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia, itu kalau sampai hari ini, itu seperti apa sih Mas dampaknya yang sudah mulai terasa gitu Mas? Iya, jadi kalau bicara dampak, saya tidak terlalu update sampai hari ini berapa angkanya ya. Tapi yang jelas secara kasat mata, ekonomi menurun. Ya, ekonomi menurun, produksi barang dan jasa juga menurun, produksi servis menurun gitu ya. Kalau kita bicara level yang lebih mikro lagi, banyak para freelancer yang pekerjaannya banyak ditunda. Mereka banyak tidak dapat order untuk bulan Maret ini. Mereka yang bekerja menjual barang dan jasa, toko-toko misalnya, banyak yang mulai sepi, bukan mulai sepi lagi. Sebenarnya sepi itu sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Ya, betul. Mal-mal juga mengurangi jam bukanya karena sepi ya. Jadi secara kasat mata ekonomi terpengaruh luar biasa saya pikir. Dan itulah kenapa beberapa seminggu lalu kalau tidak salah sudah ada perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini sudah dikoreksi jadi lebih menurun dibanding prediksi sebelumnya. Tapi Mas, kalau kemudian berbicara mengenai dampaknya tersebut, sebetulnya dampak terbesar dari merebaknya corona itu di aspek yang mana, di lini yang mana, atau semua lini merata akan merasakan dampaknya, atau bagaimana sih sebetulnya Mas? Kalau kita bicara, karena saya orang keuangan ya, kalau kita bicara keuangan tentunya yang paling terdampak paling besar adalah mereka yang nomor satu, kalau mereka karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang organisasinya kecil, itu pertama, atau karyawan yang bekerja di bidang servis, tentunya servisnya pada saat ini jasa menurun ya. Kemudian freelancer juga sangat terpengaruh, ya. Pebisnis juga sebenarnya akan merasakan dampak yang luar biasa saat bulan Ramadan nanti. Karena pada saat bulan Ramadan mereka harus membayar THR dan THR itu tidak boleh dibayar pada saat hari raya tentunya, tapi dibayar 2 minggu sebelumnya paling tidak, atau 2-3 minggu sebelumnya. Dan kalau tidak ada si perusahaan itu atau si pengusaha itu tidak punya uang kas yang cukup, dari mana mereka bisa bayar THR? Nah Mas, kalau kemudian terkait dengan hal tersebut, apakah itu kemudian akan berpengaruh terhadap menurunnya daya beli yang akhirnya muter ke menurun daya beli, kemudian akhirnya sektor industrinya juga akhirnya menurun, itu bagaimana sih Mas Safir? Daya beli menurut saya jelas akan terpengaruh ya, jelas akan terpengaruh, orang akan berpikir ulang untuk melakukan pembelian-pembelian yang tidak perlu.
Walaupun buat mereka yang kebetulan punya investasi atau sudah menabung cukup lama, mereka mungkin tidak akan terlalu terpengaruh dengan hal ini gitu ya. Tapi mereka yang tidak menabung, atau mereka yang pekerjaannya harian, atau mereka yang mungkin pengusaha, mereka akan berpikir 2-3 kali untuk mungkin pergi liburan lah dan lain sebagainya. Ini akan sangat terpukul, dan bukan tidak mungkin ya, daya beli udah jelas sangat terpukul, dan ini akan terus berputar. Ketika daya beli menurun, maka orang yang menjual barang juga, barangnya juga, penjualannya juga menurun, ujungnya si penjual juga daya belinya menurun, dan itu akan berputar terus. Dan dari sisi level kebijakan yang lebih tinggi, ekonomi, kita bisa contoh di Amerika misalnya, Bank Sentral bisa menurunkan suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman diturunkan, sehingga apa? Sehingga nanti akan merangsang orang untuk mengambil pinjaman baru di bank, untuk menambah persediaan uang kas di masyarakat supaya ekonomi bisa berputar lagi. Nah Mas, kalau kemudian berbicara mengenai tadi yang daya beli itu menurun, tapi kontrasnya gitu ya pemirsa, sempat kita melihat beberapa waktu yang lalu ketika ada informasi bahwa Indonesia sudah ada kemudian orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Terjadi pembelian besar-besaran, atau kita bilangnya panic buying ya, atau membeli dengan penuh kepanikan dalam jumlah yang besar. Itu kan secara kontras berbeda dengan apa yang Mas Safir sampaikan tadi. Apakah ini hanya sesaat saja, atau ketika nanti ada informasi yang lain akan terjadi yang seperti itu lagi gitu Mas? Iya, saya pikir ini hanya di awal saja, Panic buying itu akan terjadi biasanya, kalau saya lihat kontras kalau di Indonesia ini, panic buying akan terjadi ketika terjadi sesuatu hal baru yang dirasa menakutkan. Karena kalau mau bicara panic buying, ketika pertama kali diumumkan oleh Presiden bahwa ada 2 yang kena, itu tentunya lebih tidak separah kalau sekarang kita bicara yang kena sekarang kan udah lebih dari 100. Kalau mau panic buying harusnya sekarang, karena ini jauh lebih panik ya. Tapi saya pikir itu semua hanya psikologis, hanya di awal. Nah, saya pikir panic buying yang mungkin diperkirakan akan terjadi kalau misalnya terjadi apa yang namanya, kalau kita suka baca di media sosial, apa yang namanya lockdown, itu saya pikir akan jadi panic buying berikutnya. Ya bukannya mengharapkan yang jelek, tetapi biasanya kalau dari kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan masyarakat kita, kita akan melakukan panic buying kalau terjadi hal sesuatu yang baru. Nah, ini kita sudah 2 yang sakit, 2 yang kena, kemudian meningkat menjadi 6 dan seterusnya, orang jadi mulai terbiasa dan supermarket jadi biasa lagi. Ritmenya menjadi biasa lagi, justru malah akhirnya kemudian diprediksi daya beli yang akan menurun gitu ya Mas ya. Kita akan lanjutkan pemirsa pembahasan mengenai topik ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 021 2903 2644 atau Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang kelola uang saat wabah melanda. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 02129032644 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Mas Safir Senduk, perencana keuangan. Mas, kalau kemudian berbicara mengenai tadi Mas Safir, pemirsa di segmen awal sempat untuk menyampaikan ada beberapa profesi, ada beberapa pekerjaan yang sebetulnya sangat rentan terdampak dari adanya wabah COVID-19 ini. Itu which is ada freelancer, kemudian orang-orang yang kaitannya bekerja di bidang industri jasa, begitu ya Mas ya. Nah, kalau kemudian terkait dengan profesi-profesi ini, sebetulnya dalam kondisi tersebut hal apa sih Mas yang paling pertama harus dilakukan untuk orang yang paling pertama kali terdampak ini? Oke, jadi sebelum saya kasih tahu apa yang harus dilakukan, jadi sebetulnya profesi apapun itu bisa terdampak, profesi apapun itu tidak akan terdampak kalau dia punya simpanan tabungan yang namanya dana cadangan atau dana darurat. Jadi dana cadangan atau dana darurat adalah dana yang kita punya untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan income kita. Jadi profesi apapun, kalau kita punya dana darurat atau dana cadangan itu tidak akan terpengaruh. Tapi kalaupun kita tidak punya dana cadangan, maka biasanya yang profesi yang tidak terpengaruh adalah tetap karyawan yang tetap gajian walaupun dia kerja dari rumah. Tetapi mereka yang profesi lain di luar karyawan seperti freelancer atau pengusaha yang tidak punya dana cadangan, ini sangat-sangat terpengaruh.
Ya, mereka sangat terpengaruh, apalagi pekerja harian. Karena kalau kita bicara freelancer, pekerja harian juga masuk ke freelancer. Iya. Jangan lupa bahwa yang namanya freelancer bisa dapat income dua. Dia bisa dapat income kecil-kecil tapi sering, sehari bisa berkali-kali. Para ojek online mungkin, tukang betulin AC dan lain sebagainya. Tapi ada juga freelancer yang dapat penghasilannya 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan. Penyanyi yang manggung lah, MC dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti ini kalau terjadi yang namanya penurunan ekonomi seperti sekarang ini, orang banyak di rumah dan lain sebagainya. Yang jelas nomor satu, dia betul-betul harus kejam dalam soal pengeluaran. Ya, buat mereka yang saya pernah bilang bahwa pengeluaran itu ada 3, ada wajib, butuh dan ingin. Orang-orang yang tinggal di perkotaan, mereka harus menahan inginnya. Mereka masuk ke dalam golongan menengah ke atas, mereka harus menahan inginnya. Wajib dan butuh mereka masih tetap bisa bayar, tapi inginnya tuh mereka harus bisa tahan. Ya, mungkin ingin ngopi, kayak ingin apa dan lain sebagainya, mereka harus bisa tahan. Ngopi mungkin masih nggak masalah. Kenapa? Karena secara uang mungkin tidak begitu mahal. Tetapi ada ingin-ingin lain yang mungkin angkanya lebih besar, yang mereka harus betul-betul berjaga-jaga untuk tidak sebaiknya jangan dulu keluarkan uang karena kondisi lagi begini. Itu yang pertama. Tetapi buat mereka yang tinggal tidak di perkotaan, di mana godaan konsumtifnya tidak terlalu besar seperti orang di perkotaan, mungkin mereka yang tinggal di pedesaan mungkin, maka yang mereka mungkin harus betul-betul tekan dan harus berkorban lagi adalah wajib dan butuhnya harus ada yang dikorbankan lagi, terpaksa. Ya, nah mungkin beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, wajib dan butuhnya dia harus ada yang dikorbankan. Beberapa hal mungkin dia bisa karena ada peningkatan harga kayak hand sanitizer dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia tetap harus punya walaupun meningkat harganya, tetapi mungkin dia bisa ganti. Dia bisa cari barang substitusi. Nah kemarin saya lihat ada hand sanitizer bisa bikin sendiri ya. Sekarang udah zaman internet, di handphone kita ada internet, kita bisa Google misalnya self-made hand sanitizer, gimana caranya, ada petunjuknya. Hal-hal seperti ini bisa dimanfaatkan. Oke, nah Mas berbicara mengenai menahan apa yang sebetulnya diinginkan begitu ya, untuk mungkin yang memang masih punya dana darurat atau dana cadangan seperti itu. Apakah dalam kondisi-kondisi ini yang namanya cash is king itu tetap harus atau malah justru menjadi sangat penting mempertahankan cash gitu loh untuk atau fresh cash untuk pemasukan kita atau apa yang kita tabung gitu tuh harus tetap diperhatikan atau sebetulnya ya sebenarnya normal aja gitu, nggak apa-apa? Saat ini cash is king. Kenapa? Karena bagi mereka yang freelancer atau pengusaha yang tidak punya dana tabungan, dana simpan atau dana cadangan, mereka tetap harus bayar pengeluaran. Sementara pemasukannya berkurang. Ya. Nah ini ada beberapa hal juga yang mungkin saya sarankan buat mereka yang penghasilannya selama ini dari freelance atau dari mana yang mengandalkan ketemu orang. Ya, kalau mereka sekarang stay di rumah, coba andalkan yang namanya jualan online. Berpikir ulang untuk jualan online. Kenapa? Karena saat ini jualan online itu saya lihat makin marak. Kenapa? Karena orang stay di rumah, they don't know what to do gitu ya. Mereka nggak tahu mesti ngapain. Mereka bisa cari ide apa yang bisa dilakukan untuk mereka jual online. Dengan mereka jualan online, mereka stay di rumah dan mereka bisa berharap ada orang yang membeli. Tentunya Mbak Ayu, kalau Anda jualan online langsung di marketplace maupun bukan di marketplace, tidak otomatis ada orang yang beli misalnya, nggak otomatis. Tetapi beberapa strategi diantaranya cari barang yang memang betul-betul dibutuhkan, itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau kita rasa barang kita tidak begitu dibutuhkan tetapi kita ingin tampil menunjukkan barang kita, kita bisa manfaatkan sosial media. Tentang pentingnya Anda punya barang ini, dan untuk kalau Anda mau beli, Anda bisa datang ke marketplace saya. Jadi manfaatkan platform jualan online. Ini bisa menjadi salah satu solusi kreatif bagi mungkin yang profesi yang paling terdampak dari wabah COVID-19 ini, bisa menjadikan itu sebagai salah satu solusi alternatif kreatifnya begitu ya Mas Safir ya. Saya bisa, kalau saya potong dikit, saya bisa bayangkan setahun ini kalau tidak salah ini merupakan wabah keempat, bukan tahun ini, abad ini merupakan wabah keempat di mana orang terjangkit di seluruh dunia. Dulu mungkin pernah ingat ada flu Spanyol, ada SARS, ada MERS dan lain sebagainya. Bedanya dulu belum ada platform jualan online di internet. Jadi dulu bayangin kalau orang di lockdown di rumah, dia bingung ngapain karena nggak ada internet. Tapi sekarang enak, orang ada internet, dia tetap bisa jualan di internet. Nah Mas, kalau kemudian mensiasati pengeluaran yang harganya menjadi mahal gitu kan, mungkin kalau buat yang ibu-ibu gitu kan kayak saya yang kerasa tuh pengeluaran besarnya adalah di
belanja makanan. Betul. Karena kita jadi aware sama, oh anak harus makan buah, harus makan makanan yang bergizi. Akhirnya kita Betul. memilih makanan-makanan dengan kualitas yang paling baik untuk Yes. kemudian diberikan untuk keluarga. Belum lagi juga kalau pengeluaran-pengeluaran yang tadinya harganya murah kayak hand sanitizer, masker, sekarang jadi butuh dan Wow. harganya jadi mahal. Betul. Mas, kalau kemudian itu jadi akhirnya menarik pos-pos yang lain begitu, Iya. itu bagaimana Mas? Ya, memang sekarang udah nggak bisa dihindari lagi, makan adalah menjadi salah satu pengeluaran utama yang harus difikirkan ya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita keluar rumah, mungkin Mhm. sebagian dari kita merasa atau kita menahan diri untuk tidak Oke. keluar rumah dulu, Iya. paling nggak selama 2 minggu ke depan, itu Mhm. pertama. Atau yang kedua adalah ketika kita keluar rumah, kita makan di luar jelas lebih mahal. Kalau Ya. praktis iya, tetapi jelas lebih mahal. Ataupun ketika kita makan keluar rumah harus mencari makanan yang memang harga terjangkau. Jadi Iya. makanan yang mungkin tidak jual tempat tapi benar-benar jual makanan. Karena Oke. seringkali kalau makanan tuh hanya jual tempat Ya. ya harganya luar biasa. Dan Oke. buat mereka yang tidak punya atau tidak simpan dana cadangan atau Mhm. dana ini, itu akan cukup memberatkan. Nah, Oke. dia harus fokus di rumah dan ada pengeluaran-pengeluaran lain yang otomatis harus Oke. dikurangi. Nah itu apa kita nanti ya Mas? Oke, baik. So, pasti informasi telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line teleponnya 0212903264 kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincang-sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang kelola uang saat wabah melanda. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-29032644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang-sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk. Mas, Yes. kalau kemudian biaya makan tadi malah jadi meningkat, dan Yes. itu memang ya itu kan nomor satu ya, namanya Betul. makan pasti jadi priority gitu Iya. kan. Tapi Mas Safir bilang bahwa sebetulnya ada pos-pos lain nih yang bisa kita geser untuk menutup biaya makan yang jadi makin besar, atau biaya-biaya lain kayak masker yang tiba-tiba harus dibeli, hand Yes. sanitizer yang harus tiba-tiba punya gitu. Nah itu apa Mas yang bisa untuk digeser dan untuk menggantikan itu? Yang jelas pertama adalah ketika orang sekarang dihimbau untuk work from home, Mhm. maka jelas ada biaya transport yang berkurang. Oke. Buat mereka yang naik taksi online atau ojek online, ini jelas berkurang. Ya. Buat mereka yang sering bawa kendaraan sendiri, bensin jauh, penghematannya luar biasa Ya, sekarang. setuju. Penghematan luar Setuju, biasa. Jangan lupa Ayu, orang yang sudah punya mobil dibanding dia naik taksi online, jelas lebih murah dia bawa mobil ya, karena satu bensin Rp100.000 bisa buat berapa hari. Ya betul. Oke, tapi kalau orang yang tidak punya mobil sendiri, maka taksi online ini sudah murah ya, tetapi ketika ada 2 minggu ini ada libur, dia bukan libur, di work from home, dia jadi lebih hemat. Jadi Oke. secara otomatis transport sudah jauh berkurang, itu pertama. Ya. Kemudian kedua adalah buat mereka yang tinggal di perkotaan atau pinggir kota, entertainment ini juga harus, ya terpaksa harus berkurang ya. Oke. Siapa sih di antara kita nggak suka nonton pergi ke bioskop? Ya. Ya, seperti itu. Ini mungkin teman-teman di industri bioskop bisa marah nih sama saya nih kalau saya ngomong gitu ya. Tetapi memang harus ada yang dikorbankan ya, karena kalau memang kita nggak punya simpanan ya. Entertainment ya, nggak apapun itu ya. Kemudian mungkin kita pergi ke objek wisata yang sifatnya lebih mahal, karena mungkin banyak objek wisata yang sekarang dikuasai negara yang harganya sangat-sangat terjangkau. Tapi yang sifatnya mahal, mungkin liburan, mungkin jelas harus berkurang. Tetapi satu hal juga yang mungkin seringkali nggak bisa kita tahan karena itu ada di genggaman kita adalah belanja online. Kalau tadi saya sarankan kita untuk jualan online kan, kita memanfaatkan orang-orang yang lagi di rumah yang nggak ada kerjaan, mereka pegang handphone untuk belanja online. Itu godaan. Kenapa kita nggak jadi jualannya aja? Tapi kalau kita jadi pembelinya, ini harus dikurangi. Kita harus bisa menahan diri untuk ada hal-hal yang mungkin kita bisa nanti aja belinya, bisa bulan depan. Hal berikutnya mungkin kita juga bisa lakukan adalah mencari substitusi untuk makanan yang biasa kita beli. Nah ini tentunya butuh ilmu kesehatan masyarakat. Tapi kalau kita bicara ilmu kesehatan masyarakat yang populer, Mbak Ayu, bahwa yang namanya makanan itu ada nabati, ada hewani. Hewani sudah tahu, kita tentu tahu bahwa yang paling mahal adalah daging. Jadi mungkin dagingnya agak kita puasa dulu. Ya, ada ayam atau ikan. Di beberapa tempat ayam lebih murah dari ikan. Di beberapa tempat ikan lebih murah. Dan lebih baik makan sayuran gitu ya. Dan lebih baik karena makan lebih sehat. sayuran. Atau ini pinter-pinter si ibu untuk membuat sayur ini begitu menarik. Karena yang namanya anak-anak
kalau ngeliat sayur, aduh. Oke. Tapi bagaimana kita membuat sayur itu begitu menarik Ya. sehingga anak-anak mau makan. Oke, Mas, kita sudah ada penelpon yang siap Yes. bergabung. Kita sapa penelpon kita. Halo. Halo. Halo, selamat Bincang siang. Sehati. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Penny di Tangerang. Oke, Feni di Tangerang. Silakan pertanyaannya. Kan saat ini kan pemerintah lagi menerapkan untuk social distancing ya. Oke. Jadi kan kalau misalkan itu jadi nggak berani belanja di tempat keramaian. Terus sekarang kayak tadi kan Mas Afir sempat bilang belanja online. Iya. Saya tuh juga menerapkan itu gitu loh. Sekarang tuh seringnya belanja online. Tapi kan terkadang kalau online itu tuh stoknya terbatas ya. Iya. Terus gimana tuh Mas kalau misalkan ada barang-barang yang langka tapi kita butuh gitu loh. Iya. Oke. Oke, Baik. oke. Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silakan Mas Safir. Oh, bagaimana kalau kita butuh barang tapi barangnya kita sangat dibutuhkan, tapi kalau kita belanja online seringkali ya barangnya mahal atau jarang ada. Tentunya Masker ya? Masker ya langsung nanya gitu. tentunya ini kita harus lihat kasus per kasus apa dulu Oke. kan begitu ya. Tentunya yang paling bisa bicara mata rantai ini adalah orang di bagian retail gitu ya. Ya. Tetapi tentunya ada hal-hal yang memang harus kita lakukan konsekuensi. Misalnya gini, kalau jadi misal masker mahal, ya sudah benar-benar betul-betul kita harus jaga kesehatan. Tentunya saya pikir ada barang-barang yang memang kita bisa lakukan, kita bisa beli lebih banyak ketika masker menjadi sangat-sangat mahal. Seperti mungkin nutrisi untuk vitamin C kita. Oke. Jadi betul-betul diperkuat gitu ya. Saya tidak bisa mencegah, kalau saya bilang begini berarti Anda juga otomatis sudah bisa beli masker, enggak juga. Oke. Karena saya sendiri juga nggak bisa mengontrol karena ada barang-barang yang saya akui memang tidak ada. Oke. Ya, tapi tentunya ada barang-barang yang memang ya sudah memang terpaksa harus tidak kita beli, tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga itu ya. Oke. Jadi selalu ada alternatif pilihan solusi ya. Solusi. Misalnya kalau kita berbicara spesifik soal masker, ada kita bisa ganti dengan menguatkan daya tahan tubuh begitu sehingga pemakaian maskernya tidak sebegitu sering begitu. Betul, ya, ya. Mas Safir. Beberapa hal itu tadi ada hand sanitizer, kita bisa belajar bikin hand sanitizer sendiri. Saya Oke. bukan ahli ingin mengajari Anda semua tidak, tetapi ada beberapa hal yang memang terpaksa kita harus belajar. Ya. Mengingat di luar sekarang lagi sangat-sangat mahal. Tapi Mbak Ayu, kalau kita benar-benar ngikutin sosial media dan lain sebagainya, beberapa pedagang ada yang berbaik hati, kita harus bisa benar-benar hunting. Ada beberapa pedagang yang mereka hand sanitizer mereka mau menjual dengan harga tidak terlalu mahal. Walaupun tidak seperti dulu sekali, tetapi tidak melonjak seperti pedagang lain yang nakal. Artinya dengan adalah kita rajin hunting itu, mudah-mudahan pasti bisa tetap ketemu. Dan tidak harus di marketplace memang. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Feni yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Mas, kalau kemudian pengelolaan keuangan di saat wabah melanda seperti ini, untuk yang berkeluarga dengan yang masih single, itu sama nggak? Atau yang masih single justru lebih aman gitu ya, Mas? Karena nggak ada tanggungannya gitu kan? Itu gimana, Mas? Iya, jelas ada perbedaan ya. Ketika kita bicara ilmu kesehatan masyarakat, tentunya mereka yang punya tanggungan, dia punya tanggung jawab lebih berat, dia punya tanggung jawab lebih besar, dan pengeluarannya juga ada yang dikonsumsikan. Tapi buat yang masih single, umumnya kelemahan para single adalah kalau dananya terbatas, dia tidak terlalu suka mencari substitusi. Kalaupun dia mencari substitusi makanan, dia cari substitusi makanan yang tidak terlalu sehat buat dia, yang penting murah. Oke. Seperti itu ya. Dia makan makanan yang mungkin populer di kalangan anak kos ketika uang saku belum turun gitu ya. Sekali dua kali oke lah, tetapi ketika dia makan itu setiap hari, itu luar biasa impactnya. Tapi memang murah seperti itu. Tapi sekali lagi buat yang single dan yang sudah berkeluarga memang berbeda. Dan yang single ini kebetulan ya memang diuntungkan karena dia tidak punya tanggung jawab untuk keluar uang lebih banyak untuk itu. Kemudian dia juga tentunya yang single ini lihat dulu, dia tinggal di kos-kosan atau gimana. Ketika dia tinggal di kos-kosan mungkin risikonya cukup besar. Karena ada banyak orang di sekitar dia dan dia tetap harus membeli toiletries atau peralatan kesehatan yang sama seperti mereka yang sudah berkeluarga. Tapi ketika dia tinggal sendiri, si single ini tinggal sendiri, mungkin dia tidak terlalu harus seperti itu. Jadi lebih hemat lah. Jadi lebih hemat seharusnya ya. Seharusnya lebih banyak yang bisa dihemat dan disiasati. Oke pemirsa, kita lanjutkan pembahasan dengan Mas Safir. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, line telepon masih kami buka di 0212903264 atau Instagram @bincang_sehati.id. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Bincang Sehati.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang kelola uang saat wabah melanda. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 0212903244 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Mas Safir Senduk, perencana keuangan. Mas, kalau kemudian kita melihat kondisi saat ini, kondisi perekonomian menurun, kemudian banyak hal yang terjadi membuat akhirnya daya beli juga turun. Seringkali justru hal yang nggak pasti ini kan kita nggak tahu nih kapan akan berakhirnya begitu Mas. Betul. Menimbulkan kecemasan-kecemasan secara psikologis dalam diri individu atau mungkin banyak orang ya pemirsa. Tapi seberapa jauh sih Mas sebetulnya kecemasan itu kemudian akan berpengaruh terhadap keputusan keuangan individu gitu? Iya, saya sudah sering bilang bahwa keputusan keuangan seseorang atau action keuangan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi dia. Nah, karakter itu tinggal dilihat, terbagi dua nih, secara umum bisa dibagi menjadi dua karakter besar. Orang yang dipengaruhi oleh logikanya atau orang yang dipengaruhi oleh psikologisnya. Jadi kalau orang itu dipengaruhi oleh logikanya, maka apapun yang terjadi, mau ada keadaan panik dan lain sebagainya, dia nggak terpengaruh. Oke. Logiknya jalan. Jadi jawabannya dia nggak akan terpengaruh. Oke. Tetapi kalau orang itu lebih banyak dipengaruhi oleh psikologisnya, maka kondisi seperti sekarang ini akan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan keuangannya. Oke. Apalagi kalau dia sering tergabung dalam grup WA yang sering bikin orang panik. Oke. Grup WA yang isinya cuma Nakut-nakutin? Isinya nggak hanya nakut-nakutin tapi isinya hoax mulu. Kata oke. teman saya rumah sakit itu sudah ada pasien ini, ya, hati-hati loh gitu loh. Yang nggak jelas sumbernya dari mana. Orang yang join di grup-grup seperti ini, kemudian dia secara karakter dia lebih banyak dipengaruhi oleh psikologis, ini akan sangat bikin dia panik. Oke. Kalau dia oke. punya sesuatu yang nggak perlu, dia tetap dia jual barangnya lah. Dia punya reksadana yang nggak harus dia jual lah segala macam. Ini sangat berpengaruh kepada dia. Oke. Jadi memang harus tetap berpikiran logis di saat Betul, seperti ini gitu ya. Karena betul. pikiran logis itu yang akan membantu kita mengambil keputusan keuangan yang sehat gitu ya Dan Mas itu Safir? tidak mudah Mbak Ayu. Oke. Nggak mudah. Saya tahu kenapa kan kita manusia biasa, Oke. pasti ada yang namanya emosi. Tapi saya pikir ini saat-saat dimana kita melatih logika kita. Melatih logika itu penting pemirsa. Mas Safir, sekarang Yes. sudah ada pertanyaan nih yang masuk Iya. di Instagram @bincang_sehati_tv. Kali ini pertanyaannya dari @gusnantahardi. Pertanyaannya begini Mas, sekarang ini produk kesehatan dan sembako diborong jadi harganya naik. Saya yang hanya bekerja sebagai buruh sedang dibatasi kerjanya. Tentunya penghasilan saya kemudian jadi berkurang. Belum lagi untuk keluarga juga menjadi semakin sulit. Iya. Nah, itu bagaimana cara untuk menyikapinya? Tentunya kalau yang namanya sembako kita tidak bisa menghindar, itu memang harus ada kepemilikan yang terus harus kita punya ya. Setiap hari harus ada belanja. Dan masalah diborong dan lain sebagainya, ditimbun dan lain sebagainya, kita percayakan pada pemerintah bahwa pemerintah pasti tidak akan tinggal diam untuk menghadapi ini semua ya. Kalau kita melihat ada pemborongan sembako dan lain sebagainya, lapor kepada yang berwajib, ini jangan sampai ini terjadi. Karena kalau udah ada pemborongan sembako seperti ini ya, kita sudah tidak bisa kasih saran, udah mau kasih saran keuangan apa lagi, kita sudah susah untuk membelikan begitu. Tapi saya pikir kita tetap harus percayakan kepada pemerintah, dan kalau kita lihat ada borong seperti itu, pemborongan sembako seperti itu, ya sudah, memang kita harus laporkan supaya tidak terjadi lagi. Dan saya percaya sampai sekarang pemborongan sembako itu mungkin terjadi, tetapi tidak semua tempat terjadi. Oke. Nah, kebetulan tadi kita juga bahas Mbak bahwa barang-barang atau bahan makanan yang murah tetap memang ya di pasar, Oke. ya di pasar. Tapi tips dari saya adalah kalau bicara ilmu kesehatan, kalau kita bicara pasar, tentunya apalagi kalau misalnya pasarnya tidak bersih, kita harus dekat sama orang lain. Dan Oke, kalau dalam kita, kondisi seperti ini dalam ya. kondisi seperti itu, maka yang bisa jadi alternatif adalah supermarket yang menjual bahan makanan, itu juga bisa dipertimbangkan. Oke, consider ke kondisi dan anjuran kita untuk kemudian menjaga jarak sosial seperti itu ya betul Mas ya. Kalau kita memang ingin menjaga jarak sosial ya. Oke. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan jarak sosial, pasar memang paling murah, pasar tradisional paling murah. Tapi kalau kita ingin menjaga jarak sosial, kita bisa meningkat ke supermarket yang memang menjual bahan makanan. Saya nggak usah sebut nama, tetapi ini tentunya banyak sekali. Oke. Harganya mau lebih mahal sedikit,
sedikit Oke. sekali karena mereka juga harus menjaga supaya mereka tetap harus bersaing juga dengan pasar tradisional kan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @gusnantahardi yang tadi menyampaikan di Instagram Bincang Sehati Dai TV. Mas Safir, tadi Mas Safir sempat sampaikan bahwa sebetulnya penting untuk selalu kita berpikiran logis dalam kondisi yang seperti ini supaya akhirnya secara psikologis kita nggak berpengaruh. Tapi Mas Safir bilang tuh nggak mudah loh, apalagi kita sebagai makhluk sosial yang punya lingkungan, ada teman bergaul, kita juga manusia yang punya emosi, artinya sangat mungkin untuk jadi goyang dan terpengaruh. Betul. Nah, untuk menjadi yang tetap logis di kondisi yang seperti ini, sebetulnya apa yang harus kita lakukan, kita pikirkan, itu gimana Mas Safir? Iya, kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, tidak mudah buat kita untuk tetap logis ya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial dan seterusnya. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan dan mungkin ini agak pahit. Stop dulu ikut grup komunitas seperti WA dan lain sebagainya yang isinya membahas hal-hal yang tidak terlalu penting, apalagi kalau mereka kebiasaan suka kirim hoax. Ya, mungkin pemirsa di rumah mungkin ketawa, mungkin melihat tips seperti ini, tetapi jangan lupa ini bisa berpengaruh loh kepada kepanikan kita. Dan jangan lupa bahwa panik dan rasa takut membuat daya tahan tubuh kita menurun. Ya, kalau saya sih percaya itu, panik dan takut membuat daya tahan tubuh kita menurun. Dan kalau kita sering mengikuti hal-hal seperti itu, ya itu mungkin sebaiknya stop dulu. Paling nggak untuk ya 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Setelah semua kembali baik, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah sering-sering join komunitas yang memang isinya menguatkan, isinya lebih banyak tips-tips kesehatan mungkin. Tips mungkin barang-barang alat-alat kesehatan yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Saya pikir ini lebih bermanfaat seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk bisa tetap terjaga, logika kita tetap terjaga adalah kalau kita beli barang di marketplace, perbandingkan harganya, harga barang di satu brand, satu toko dengan toko-toko lain. Jangan langsung begitu lihat ini langsung hajar, langsung beli seperti itu, tidak. Tapi tetap lakukan window shopping. Jadi harus lebih price sensitif itu diperlukan untuk saat-saat ini gitu ya Mas Safir ya. Oke Mas Safir, kalau kemudian kita berbicara untuk menjadi logis, itu kan tadi bisa untuk kita lakukan gitu. Nah tapi kalau ada beberapa orang yang saking logisnya gitu Mas Safir, justru menggunakan momen ini sebagai momen berinvestasi. Itu tepat nggak sih Mas sebetulnya? Sangat tepat, sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita bicara pasar modal, sekarang pasar modal harganya lagi turun. Dan saya selalu bilang bahwa orang membeli saham di pasar modal itu ada 2 macam. Orang yang trading, dia beli, kemudian dia berharap harganya meningkat. Dan kedua adalah orang yang membeli saham karena dia berharap perusahaannya laba dan dia akan dapat pembagian laba. Nah saya selalu menyarankan orang kalau beli saham di pasar modal, pilih yang kedua. Beli saham untuk mengharapkan dividen. Jadi kita percaya bahwa dia akan untung dan dia akan mendapatkan laba sehingga kita akan dapat dividen. Nah orang-orang seperti ini pada saat membeli saham sebaiknya belilah saham yang harganya memang lagi turun dan sekarang pasar modal memang lagi turun. Ya, ini saat yang bagus untuk berinvestasi. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi ya Mas Safir selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Tipsnya kali ini tentang belanja aman selama corona. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Virus corona membuat banyak orang takut keluar rumah. Namun bagaimana jika kebutuhan rumah tangga sudah menipis? Berikut ini beberapa tips agar Anda bisa nyaman dan aman berbelanja. Salah satu cara melindungi diri dari paparan virus dengan memakai sarung tangan ketika mengambil produk dan bertransaksi. Untuk perlindungan ekstra, Anda dapat mengenakan masker penutup hidung dan mulut selama membeli barang di pasar dan supermarket. Agar tidak memaparkan bakteri dan virus setelahnya, segera lepas masker dan sarung tangan sesampainya di rumah. Untuk lebih aman, buang alat perlindungan tersebut di tempat sampah di luar rumah demi menjauhkan virus corona dari keluarga. Penting dilakukan selama pandemi virus corona ini. Saat belanja di supermarket, hindari memegang wajah Anda, terutama bagian-bagian vital wajah seperti mata, hidung, dan mulut yang cepat menularkan virus corona. Kecuali Anda sudah membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Selama pandemi corona, ada baiknya melihat persediaan barang di dapur dan gudang Anda terlebih dahulu. Setelah itu, daftarkan produk-produk apa saja yang sekiranya diperlukan selama masa social distancing. Banyak orang terdorong untuk belanja banyak karena takut kehabisan barang.
Memiliki persediaan barang selama masa social distancing memang baik, tapi hal ini bisa merugikan orang lain. Jika bisa, berbelanjalah seperti biasa namun tambahkan beberapa barang yang sekiranya lebih diperlukan, seperti masker, vitamin, sayur, atau buah untuk menjaga kesehatan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang kelola uang saat wabah melanda. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk. Mas, jadi sebetulnya ini adalah waktu yang sebetulnya tepat untuk masuk dan mulai berinvestasi gitu. Kalau tadi di segmen sebelumnya pemirsa Mas Safir itu menyarankannya masuknya adalah ke bursa gitu ya Mas ya. Nah tapi apakah ada alternatif investasi yang lain yang sebetulnya aman untuk kita masuk dan sebetulnya punya potensi gitu untuk jadi menghasilkan profit pada saat kondisi udah normal lagi nih Mas. Iya. Jadi kalau bicara potensi investasi memang ada beberapa hal, tapi kalau kita bicara bagus, saya percaya bahwa saham punya banyak kelebihan dibandingkan produk-produk lain. Karena kalau kita punya saham, sama ibaratnya seperti kita punya bisnis, tanpa kita perlu terlibat membangunnya dari nol, tanpa kita perlu terlibat di manajemennya. Jadi selain saham, kita juga bisa pertimbangkan produk-produk seperti reksadana. Karena reksadana itu juga dia megang saham juga, jadi investasi di mana uang kita dikelola oleh perusahaan manajemen investasi dan dia juga beli saham. Ya reksadana juga harusnya juga lagi murah sekarang. Cuma kalau beli emas agak terlambat. Kenapa? Karena emas lebih mahal dan karakter emas biasanya emas ini hampir selalu naik kalau terjadi satu dari tiga kondisi sebagai berikut: dolar naik, inflasi tinggi, atau kerusuhan dan ketidakpercayaan pada negara. Kalau satu dari tiga ini terjadi, maka emas naik. Dan ini kan ketika dolar naik, ada inflasi dan lain sebagainya, permintaan emas meningkat. Ya kalau masuk emas sekarang mungkin agak terlambat. Seperti itu ya. Karena sudah naik ya. Karena sudah naik, kecuali kalau kita percaya bahwa dia memang akan naik lagi di tahun-tahun mendatang dan dalam jangka panjang sepertinya iya. Jadi kalau untuk jangka panjang silakan juga beli emas. Kemudian kita juga bicara properti, juga permintaannya lagi sangat-sangat turun sekarang. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kita bernegosiasi mungkin dengan pengembang, bernegosiasi harga, atau bernegosiasi dengan perbankan kalau kita bicara suku bunga KPR-nya. Seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa, nggak jamin bisa, tapi mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Mas, sudah ada penelpon lagi yang siap bergabung dengan kita sapa penelpon kita kembali. Halo. Halo. Halo Bincang Sehati, dengan siapa di mana? Saya Eka di Jakarta. Eka di Jakarta, silakan pertanyaannya. Iya, kan lagi pandang bayi nih gitu ya, banyak masyarakat yang beli bahan pokok gitu. Saya termasuk salah satunya gitu, karena 2 pekan ini kan anak-anak libur, jadi saya harus beli beras, telur dan segala macamnya gitu. Nah, kira-kira gimana ya belanja yang tepat tanpa buang-buang uang terlalu banyak? Oke, baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Pertanyaan dari Eka di Jakarta. Sekarang musimnya panik buying, ditambah lagi anak-anak libur ya pemirsa. Anak saya juga libur 2 minggu. Artinya stok kulkas dan bahan makanan tuh harus penuh. Padahal harga-harga lagi naik. Sebetulnya ada tips nggak sih Mas untuk kemudian belanja yang tepat itu seperti apa supaya nggak boros-boros amat mengisi 2 minggu ini ya ibu-ibu? Jadi sebenarnya Mbak Ayu ini sama saja dengan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Jangan lupa bulan Ramadan kan biasanya harga-harga naik. Jadi anggap saja bulan Ramadan datang lebih cepat. Seperti itu ya. Kemudian jadi setiap bulan Ramadan saya selalu kasih saran adalah fokuslah pada sembako, ya, barang kebutuhan yang betul-betul pokok. Karena yang dibutuhkan saat bulan Ramadan atau saat darurat seperti ini adalah sembako. Stop dulu yang tidak begitu penting, baju yang tidak begitu penting, elektronik yang tidak begitu penting, yang artinya mungkin penting tapi masih bisa ditunda dulu. Saya pikir 1-2 bulan itu baju dan elektronik nggak akan lari kemana-mana kok. Seperti itu ya. Kemudian yang juga harus kita yakini adalah, saya percaya pemerintah pasti akan melakukan banyak hal supaya stok tetap ada di pasar, di supermarket bahan makanan seperti itu ya. Kemudian hal berikutnya juga seperti itu yang kita lihat tadi adalah itu tadi fokus pada 4 sehat 5 sempurna, ya, 4 sehat 5 sempurna.
betul-betul miliki keahlian lebih banyak dalam mengolah sayur kita, mengolah nabati kita supaya anak-anak mau makan, seperti itu. Fokus juga di buah-buahan mungkin, seperti itu. Kemudian ada hal-hal di mana kalau kita beli makanan di luar, kadang-kadang mesti beberapa hal mungkin bisa kita ganti yang lebih murah. Saya selalu kasih contoh gitu. Saya senang sekali martabak manis misalnya, ya martabak manis keju coklat. Itu kurang enak apalagi coba ya. Enak banget ya pemirsa. Ya, tapi dalam kondisi seperti sekarang di mana kita mungkin harus menekan pengeluaran, saya ganti dengan roti tawar, saya ganti dengan meses, saya ganti dengan keju. Sama rasanya. Harus ada trik-trik seperti itu yang bisa dilakukan ya. Dan tidak semua orang tahu trik-trik seperti ini, tapi trik-trik seperti ini bisa kita kuasai dengan cara betul-betul melihat baik-baik dan berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mencari substitusinya atau penggantinya. Jadi harus cerdas untuk kemudian memilih jenis makanannya, memilih apa yang akan kita sajikan untuk anak-anak, sehingga tetap menarik tapi tetap budget friendly. Gitu ya. Mas, kalau kemudian tadi kita balik lagi nih membahas ke masalah investasi. Nah sebetulnya kan sekarang waktu yang tepat untuk masuk. Beberapa investasi yang menjadi rekomendasi diantaranya adalah ada reksadana, kemudian saham, kemudian properti, bolehlah untuk dicoba. Emas kalau yakin dalam jangka panjang akan naik, mungkin boleh juga untuk dicoba. Mas, kalau misalnya kita saat ini memang mau masuk ke dalam saham atau kemudian reksadana atau investasi apapun itu tersebut ya, itu berapa banyak sih dana maksimal dari cash yang kita punya boleh kita setor ke situ? Kalau kita bicara saham dan reksadana, sebaiknya jangan gunakan uang yang hanya satu-satunya. Jadi nomor satu, jangan gunakan uang yang memang sudah kita sediakan untuk pengeluaran bulanan selama 2-3 bulan ke depan. Jadi katakan pengeluaran bulanan kita setiap bulan, katakan misalnya 5 juta rupiah misalnya sebulan misalnya. Maka kalau kita punya persediaan uang 10 atau 15 juta rupiah untuk persediaan pengeluaran selama 3 bulan ke depan, jangan ambil dari situ. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa dengan investasinya, tentunya investasi juga jangka panjang kan, maka tetap kita harus bayar pengeluaran selama beberapa bulan ke depan seperti itu ya. Jadi pastikan dana lebih. Jadi kita mungkin tidak ada angka persennya, tetapi pastikan bahwa dana atau pengeluaran dana darurat atau dana cadangan kita cukup untuk membayar pengeluaran bulanan selama 2-3 bulan ke depan. Dan jangan lupa kalau bicara 2-3 bulan ke depan ini masuk akal. Ini bulan Maret, April depan udah Ramadan. Kalau nggak salah tanggal 20-an, bulan Mei udah Lebaran. Dan bagi para freelancer atau setelah Lebaran mungkin masih ada 2-3 minggu lagi untuk para perusahaan-perusahaan yang menjadi klien Anda untuk rapat dulu, menerima merapatkan dulu kita pakai jasa Anda apa tidak. Jadi mungkin para freelancer mungkin baru kepakai lagi jasanya Juni. Sekarang Maret. Jadi 2-3 bulan masih masuk akal. Jadi memang artinya kalau dalam kondisi yang seperti ini gitu ya Mas Safir, untuk pemirsa, dana darurat itu minimumnya itu 2 sampai 3 bulan. Setelah itu aman baru boleh dipakai buat investasi, begitu kan? Betul. Jadi kalau kita punya dana darurat 5 bulan pengeluaran keluarga, yang 2 bulan bolehlah kita pakai untuk investasi. Nah Mas, kalau kemudian berbicara mengenai dana darurat, ini kondisi yang kita boleh ngeluarin dana darurat ya? Yes, boleh. Kenapa? Karena beberapa di antara, terutama kalau misalnya profesi kita adalah profesi yang bukan bulanan, seperti karyawan. Tapi jangan lupa Mbak Ayu, ada juga loh karyawan yang ketika mereka work from home, dirumahkan. Beberapa karyawan tuh ada di antara mereka yang dirumahkan. Mereka tetap dapat gaji tapi dirumahkan dan tetap dapat gaji walaupun setengahnya. Ada yang seperti itu. Ini mereka boleh menggunakan dana cadangan atau dana darurat. Tapi buat mereka karyawan yang tetap dapat penghasilan, gajian bulanan segala macam, saya pikir nggak usah ngeluarin dana cadangan lah, buat apa? Atau gajian bulanannya masih mencukupi. Tapi tetap harus menetapkan strategi-strategi tadi ya Mas. Yang nggak boleh hanya boleh kita yang butuh saja, yang ingin dan apa tadi satu lagi ingin wajib, dan wajib, butuh dan ingin, hanya kita masukin yang wajib saja, butuh dan ingin itu agak di kesampingkan terlebih dahulu, begitu ya Mas ya. Nah Mas, kalau kemudian kita berbicara mengenai mengumpulkan dana darurat ini kan sepertinya bisa dibilang waktu yang terlambat untuk kumpulin dana darurat kalau misalnya udah dalam kondisi yang seperti ini nih Mas. Nah kalau untuk orang-orang yang tidak memiliki dana darurat, apakah ada alternatif lain untuk mengcovernya gitu Mas? Cara tercepat untuk mengumpulkan dana darurat, dan ini menjadi saran juga buat para pengusaha yang harus bayar THR nantinya, maka cara tercepat adalah dia bisa menjual aset-aset yang dia punya. Kalau dia keluarga, skupnya keluarga perorangan, dia bisa menjual aset yang dia punya. Saya selalu bilang coba buka laci meja Anda, siapa tahu ada perhiasan yang lama nggak dipakai, ada handphone yang nggak dipakai, mungkin ya kita bisa jual atau kita bisa gadaikan. Itu bisa dengan cepat mendatangkan cash buat kita dan jadi dana cadangan. Buat pengusaha,
Kalau dia tidak punya simpanan untuk membayar THR, apa boleh buat dia bisa menjual aset yang dia punya. Oke. Alternatif lain, ini ada alternatif lain. Apply. Berat banget gitu ya Pemirsa, sama Safir Iya, ngomongnya. berat, tapi ini memang jalan terakhir. Dia bisa mengajukan pinjaman. Oh, Ya, oke. buat lembaga, buat perusahaan dia bisa mengajukan namanya pinjaman ke perbankan. Ya, buat perorangan dia bisa mengajukan namanya kredit tanpa agunan atau produk-produk semacam ini. Tapi sekali lagi oke. ini jadi hal terakhir ya, Oke. yang betul-betul darurat. Makanya saya bilang prioritaskan jual aset dulu, karena Oke. kalau jual aset kita tidak perlu meminjam, karena meminjam itu tentunya ada konsekuensi bunganya. Betul, betul. Oke, Begitu. oke. Makanya Mas, saya tapi tadi- kalau berbicara mengenai kredit tanpa agunan tadi itu bukannya sama saja masuk mulut macan, kemudian keluar mulut macan, masuk mulut buaya gitu. Betul, betul. Ya, paling tidak saya bilang makanya itu hal terakhir saja, Oke. solusi terakhir. Karena paling tidak itu untuk solusi jangka pendek. Ah. Solusi jangka pendek. Makanya hal terakhir, prioritaskan menjual aset. Dan saya percaya di rumah pasti ada yang bisa kita jual atau kita bisa gadaikan. Jangan langsung bilang nggak ada. Pasti ada. Karena sifatnya manusia adalah senang menimbun barang atau senang menimbun barang-barang Oke. yang dia sudah pernah beli di masa lalu tapi nggak dia pakai sekarang. Ah, oke. Baju yang lama nggak dipakai mungkin kita bisa jual. Ada istilah Oke. kerennya sih, namanya pre-love. Pre-love begitu ya. Mas, tapi kalau misalnya dalam kondisi yang kayak gini menjual aset, pre-love item, itu kan yang membeli juga pasti akan berpikir berulang kali karena mengingat ini pasti barangnya barang-barang yang tidak kebutuhan primer gitu. Singkat Betul. saja itu bagaimana Mas untuk mensiasatinya juga? Tentunya memang kalau kita di sisi yang menjual, ya kita bisa masuk dari segi harga yang memang jauh lebih murah. Oke. Jauh lebih murah, bahwa kalau Anda membeli barang pre-love ini harganya jauh lebih murah dibanding kalau Anda beli baru. Ya. Tentunya pinter-pinter kita berjualan kan begitu Ya. kan ya. Kita bisa kasih narasi bahwa barang ini bagus sekali, kondisi masih bagus, daripada Anda beli baru, Anda bisa beli barang ini, kondisi masih oke, harganya lebih murah pula. Ah, Dan ini bisa jadi penghematan oke. buat Anda loh. Ah, oke. Seperti itu. Dan memang penghematan kan ya. Orang membelinya second kan, itu barang second. Oke, itu bisa menjadi salah satu strategi, Betul. untuk kemudian mendapatkan fresh cash dalam waktu yang Cepat. cepat begitu ya Mas Safir ya. Oke, Mas, terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. kasih. Tipsnya kalau Mas Safir seperti biasa ya pemirsa, padat dengan tips. Terima kasih banyak untuk Terima waktu dan kasih. tipsnya hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik saran, Anda bisa sampaikan via SMS di 0889 8100 5000 atau Anda bisa bergabung di Instagram, Facebook, dan YouTube kami di @bincangsehati.tv. Dan akhirnya, saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Bincang Sehati undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati hanya di DAI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.